Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nito Putra, MPM 2523010096. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah fisiologi tanaman yang berjudul organel sel pada tanaman dan struktur serta fungsinya. Yang pertama adalah karakteristik umum sel tanaman. Sel tanaman termasuk ke dalam kelompok sel eukaristik. Ciri khasnya yang paling mencolok dibandingkan dengan sel hewan adalah adanya dinding sel yang kaku. Vakuola berukuran besar dan plastisida terutama kloroplas itu adalah perbandingannya dengan sel hewan. Berikut adalah karakteristik utama yang mendefinisikan sel tanaman. Yang pertama, memiliki dinding sel yang kaku. Karakteristik dinding sel yang kaku paling mencolok adalah adanya dinding sel di luar membran plasma. Dinding ini tersusun atas polimer karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin. 2. Bersifat autotrof dengan adanya plastisida. Sel tanaman memiliki organel khusus yang disebut plastisida. Jenis plastisida yang paling vital adalah kloroplas yang mengandung pigmen klorofil. 3. Fokula sentral yang besar. Berbeda dengan sel hewan yang memiliki fokula kecil dan sementara, sel tanaman dewasa memiliki satu fokula sentral besar yang dapat mengisi hingga 90% volume sel. 4. Hubungan antar sel melalui plasmadesmata. Karena terhalang oleh dinding sel yang kaku, sel tanaman mengembangkan saluran komunikasi yang disebut plasmadesmata. 5. Tidak memiliki sentriol dan lisosom umumnya. Secara umum, sel tanaman tingkat tinggi tidak memiliki sentriol yang berperan dalam pembelahan sel hewan dan lisosom yang jelas. Struktur dan fungsi organel sel tanaman. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan terluar yang membungkus membran sel. Struktur tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Terdapat pori-pori kecil yang disebut plasmadesma untuk komunikasi antar sel. Fungsi memberikan bentuk sel yang tetap, kekuatan mekanisme, kekakuan, serta melindungi isi sel dari tekanan osmotik yang berlebihan. 2. Membran sel, membran plasma. Struktur terdiri dari lapisan ganda fosfolipid atau fosfolipid bilayer dan protein. Fungsi bersifat semi-permeable, berfungsi mengatur keluar masuknya zat transportasi molekul dan sebagai reseptor rangsangan dari luar. 3. Nukleus atau inti sel. Strukturnya terdiri dari membran inti, neokoplasma, nukleosus, dan benang-benang kromatin atau DNA. Fungsinya sebagai pusat kendali seluruh aktivitas sel dan tempat penyimpanan informasi genetik. 4. Kloroplas atau plastida. Organel inilah yang membuat tanaman mampu berfotosintesis. Strukturnya memiliki membran ganda. Di dalamnya terdapat tumpukan kantong pipih bernama tilakoid, disebut grana jika tertumpuk, dan cairan bernama stroma. Fungsi tempat terjadinya fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia atau glukosa. 5. Fokulo. Tanaman dewasa biasanya memiliki satu fokula sentral yang sangat besar, bisa mencapai 90% volume sel. Strukturnya kantong berisi cairan yang dibatasi oleh membran tunggal bernama tonaplas. Fungsinya menjaga tekanan tugor sel, tempat penyimpangan cadangan makanan atau pigmen, dan penimbunan sisa metabolisme yang beracun. 6. Mitokondria. Strukturnya memiliki membran ganda.
Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista untuk memperluas bidang permukaan. Fungsinya tempat berlangsungnya respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 7. Retikulum atau endoplasma atau RE. Dalam ribosom struktur sistem membran yang berlipat-lipat ada dua jenis, RE kasar ditempeli ribosom dan RE halus tanpa ribosom. Fungsinya RE kasar berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. 8. Badan Golgi atau diktisom atau struktur. Kumpulan kantong pipi terbentuk cakram yang bertumpuk. Fungsinya memodifikasi atau menyortir dan mengemas protein serta lipid untuk dikirim ke bagian sel lain untuk dikeluarkan dari sel. Perbedaan utama sel tanaman dan hewan. Perbedaan struktur antara sel tanaman dan sel hewan bukan sekadar perbedaan fisik, melainkan adaptasi terhadap cara hidup masing-masing organisme. Berikut adalah poin-poin utama perbedaannya. Yang pertama, dinding sel atau struktur pelindung. Sel tanaman memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Ini memberikan bentuk yang kaku, perlindungan mekanis, dan mencegah sel pecah saat menyerap banyak air. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya dibatasi oleh membran plasma yang fleksibel. Hal ini memungkinkan sel hewan untuk berubah bentuk dan bergerak secara dinamis. 2. Plastida, pabrik energi. Sel tanaman memiliki plastisida, terutama kloroplas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Terdapat juga kromoplas atau pigmen warna dan leukoplas atau penyimpan amilum. Sel hewan tidak memiliki plastisida. Hewan memperoleh energi dengan mengkonsumsi senyawa organik dan organisme lain atau heterotrof. 3. Sistem vakuola atau penyimpanan dan tugor. Sel tanaman memiliki vakuola sentral yang sangat besar dan permanen. Fungsi utama adalah mengatur tekanan turgor agar tanaman tetap tegak dan menyimpan cadangan makanan atau sisa metabolisme. Sel hewan, vakuola biasanya tidak ada, atau jika ada, jumlahnya banyak dan ukurannya sangat kecil. 4. Sentriol atau pembelahan sel. Sel tanaman umumnya tidak memiliki sentriol kecuali pada tumbuhan tingkat rendah seperti lumut dan paku. Proses pembelahan sel tanaman melibatkan pembentukan lempeng sel. Sedangkan sel hewan memiliki sepasang sentriol di dalam sentrosom yang berfungsi mengatur benang spindle saat pembelahan sel. Lisosom. Sel tanaman jarang sekali memiliki lisosom karena fungsi degradasi makromolekul biasanya dilakukan oleh vakuola. Sel hewan memiliki lisosom yang melimpah, berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makanan atau merusak organel yang sudah tua. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari persentase ini, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Yang pertama, unit fungsional yang kompleks. Sel tumbuhan adalah sistem eukariotik kompleks yang memiliki organel khusus yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu dinding sel yang kaku, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola sentral yang besar. 2. Hubungan struktur dan fungsi. Setiap organel memiliki struktur anatomi yang mendukung fungsi spesifiknya. Misalnya, lipatan Krishna pada